Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Ryan dengan NIM 24142003. Di sini saya akan menyampaikan tugas matkul perekonomian Indonesia, yaitu tugasnya itu memberikan penjelasan tentang strategi dan regulasi pengurangan tingkat kemiskinan, terus arah pembangunan ekonomi Indonesia, strategi dan regulasi pembangunan ekonomi Indonesia, dan juga solusi jangka panjang untuk bebas dari utang luar negeri. Konteks pembangunan era Prabowo Gibran, pemerintahan Prabowo Subianto yang dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 mewarisi tantangan ekonomi yang kompleks, yaitu diantaranya itu tingkat kemiskinan yang diturunkan, ketergantungan utang luar negeri, dan juga kebutuhan transformasi struktural ekonomi. Terus yang pertama yang saya akan bahas yaitu strategi pengurangan tingkat kemiskinan. Di era Prabowo ini, di pemerintahan era Prabowo, adanya program makan bergizi atau yang disebut dengan MBG. Program flagship pemerintah merupakan investasi human capital jangka panjang yang strategis. Jadi program ini bertujuan memutus lingkaran kemiskinan antar generasi melalui intervensi nutrisi sejak dini. Terus regulasi pendukungnya, di dalam program ini alokasi anggaran bertahap hingga 71 triliun dengan mekanisme distribusi yang melibatkan pemerintah daerah, sehingga program ini juga menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru di tingkat komunitas. Jadi program ini juga bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan melalui program nutrisi kepada anak-anak dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Terus selanjutnya pembahasan tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia. Di antaranya itu ada pengembangan industri strategis. Pengembangan di industri strategis ini yaitu di antaranya ekonomi digital. Ekonomi digital berkembang pesat di Indonesia. Tetapi Indonesia itu lebih berperan sebagai pasar konsumen daripada produsen teknologi. Industri di antaranya itu industri yang sangat berpengaruh di Indonesia itu industri pertahanan. Di mana di industri pertahanan ini harus mampu di industri pertahanan ini bertujuan untuk mandiri, strategis, menciptakan lapangan kerja teknologi tinggi dan mengurangi impor. Jadi di industri pertahanan lebih bertujuan untuk mengurangi impor persenjataan yang harganya itu sangat mahal. Terus selanjutnya solusi jangka panjang untuk bebas dari utang luar negeri. Di antaranya itu salah satunya solusi jangka panjang ini itu transformasi struktur ekonomi. Saat ini ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah atau setengah jadi dengan nilai tambah yang sangat rendah. Jadi struktur perdagangan ini membuat Indonesia itu rentan terhadap volatilitas harga komoditas lokal. Jadi Indonesia itu harus belajar banyak dari negara-negara tetangga seperti negara
Korea Selatan, dan Taiwan. Yang mana mereka selama 30 tahun itu bertransformasi dari eksportir komoditas menjadi eksportir produk berteknologi tinggi seperti IT service dan creative service, sehingga Indonesia ini berpotensi besar dalam memajukan transformasi struktur ekonomi ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari mengenai 4 pembahasan ekonomi Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.